Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzil Fajriadi, nomor BP 18101152610589, kelas SI 13. Mata kuliah Absi 2, dosen pengampu Erdisna Eskom Mkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Mimpi saya menjadi seorang digital entrepreneurship berbisnis online dimulai dengan menjadi seorang dropshipper. Sistem informasi dropshipper. Baiklah, saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang revolusi industri 4.0. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi industri generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Menghadapi revolusi industri 4.0 tentu bukan hal mudah, sehingga mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut menjadi suatu keharusan. Adapun Usbased Partnership for 21 Century Skill mengidentifikasi keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kolaborasi sebagai kompetensi yang diperlukan di abad ke-21. Kompetensi tersebut dikenal dengan kompetensi 4C. 1. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Keterampilan ini penting dimiliki dalam menemukan sumber masalah dan bagaimana mencari dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Keterampilan berpikir kritis dapat ditanamkan dalam berbagai disiplin ilmu. 2. Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi, dan penemuan. Keterampilan ini merupakan suatu tindakan yang benar-benar baru dan asli, baik secara pribadi atau secara budaya. 3. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimiliki baik secara tertulis maupun lisan. Keterampilan ini mencakup keterampilan mendengarkan, menulis, dan berbicara di depan umum. 4. Keterampilan berkolaborasi merupakan keterampilan untuk bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam. Melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan bekerja dalam kelompok, serta kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerjasama. C yang saya coba terapkan dalam bisnis saya, critical thinking. Dan berpikir kritis saya di sini yaitu bagaimana caranya si customer dan si pengusaha ini tidak tertipu dan tidak kecewa terhadap barang yang akan ia dropship, dan bagaimana meminimalisir biaya transportasi atau kirim terhadap barang dropship yang jarak dan tempatnya terpencil. Creativity, lebih kreatif seperti halnya bagaimana cara mereka bisa memberi gratis ongkir setiap saat, selalu memberikan kenyamanan tanpa harus khawatir barang tidak sampai, dan kita bisa tahu barangnya sudah sampai mana, yang kadang tidak semua aplikasi menerapkan itu. Dalam melakukan dropship, harus ada kolaborasi antara perusahaan dengan seseorang ataupun beberapa orang untuk terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan. Contoh, pengusaha baru ini ingin melakukan dropship suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut ingin meminta identitas diri yang lengkap serta bukti, dan melakukan DP di awal agar tidak terjadinya kecurangan yang merugikan salah satu pihak nantinya. Komunikasi,
Dalam melakukan sebuah bisnis, komunikasi adalah salah satu kunci agar usaha yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Karena komunikasi juga segala ide kreatif dapat disalurkan agar usaha yang dilakukan dapat diterima dan dipilih oleh konsumen. Di sini saya akan memperlihatkan hasil rancangan aplikasi dropshipper. 1. Use case diagram. 2. Class diagram. 3. Sequence diagramnya. 4. Activity diagram. Kira-kira seperti inilah. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan hasil aplikasi yang telah saya buat menggunakan database MySQL dan NetBeans ID. Ini adalah tampilan dari diri saya. Terdapat 5 tombol menu yang bisa dipencet. Mulai dari inventory. Ini adalah tampilan dari inventory. Di sini terletak kolom pencarian dan menu-menu lain yang bisa diisi. Kita lanjut ke tampilan include. Seperti inilah tampilan dari include yang saya buat. Tampilan outlook-nya. Dan about. Di sini terdapat tombol close untuk menutup aplikasinya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari aplikasi saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.